tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Untuk saat ini, nama Veda Ega Pratama benar-benar mulai diperhitungkan serius dalam perebutan posisi terdepan di Moto3. Peluangnya untuk meraih P1 di seri seperti Circuito de Jerez hingga Circuit de la Sarthe kini terbuka jauh lebih lebar dibanding sebelumnya. Semua ini tidak lepas dari satu momen penting yang menjadi titik balik. Saat di Jerez, Veda memulai balapan dari posisi yang sangat sulit, start di P17. Posisi yang secara realistis membuat banyak pembalap hanya menargetkan finish di papan tengah. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ia melesat, satu persatu pembalap dilewati. Tekanan tidak membuatnya gugup, justru membuatnya semakin tajam. Dan pada akhirnya, ia menutup balapan di posisi P6. Hasil ini bukan sekedar angka, ini adalah pernyataan bahwa Veda bukan hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu bangkit dari situasi sulit dan tetap kompetitif hingga akhir. Dari sinilah rasio peluangnya berubah. Jika sebelumnya ia mungkin hanya dianggap sebagai pembalap yang berpotensi, kini ia mulai masuk ke kategori penantang serius. Dengan performa seperti di Jerez, banyak yang mulai melihat bahwa jika Veda mampu start lebih depan, misalnya di barisan 5 besar, maka peluang untuk menyentuh podium, bahkan P1, menjadi sangat realistis. Apalagi jika melihat karakter balapannya, agresif namun terkontrol, konsisten dalam mengejar posisi kuat di fase akhir lomba. Faktor-faktor ini sangat krusial di lintasan seperti Le Mans, yang sering menghadirkan balapan ketat dan penuh peluang. Momentum pun kini berada di pihaknya. Kepercayaan diri meningkat, dukungan publik membesar, dan yang paling penting, pengalaman dari Jerez menjadi bekal berharga untuk menghadapi seri berikutnya. Jika semua ini bisa ia jaga, maka bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Veda Ega Pratama kini memiliki peluang nyata untuk merebut P1. Dan mungkin kita sedang berada di momen di mana seorang pembalap Indonesia mulai benar-benar menantang garis terdepan dunia. Untuk saat ini, performa Veda Ega Pratama mulai menarik perhatian media internasional termasuk dari kawasan Eropa. Setelah penampilannya yang impresif di Circuito de Jerez, di mana ia mampu finish P6 dari start P17, banyak pengamat mulai melihatnya sebagai salah satu pembalap dengan potensi perkembangan paling cepat. Media-media Eropa yang biasanya sangat kritis terhadap pembalap muda mulai memberikan sorotan berbeda. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga cara Veda membangun balapan. Bagaimana ia menyalip, menjaga ritme, dan tetap konsisten hingga lap terakhir. Inilah yang kemudian memunculkan keyakinan baru, bukan sekedar soal satu hasil bagus, tetapi tentang pola performa yang menunjukkan bahwa Veda memiliki fondasi untuk naik ke level berikutnya. Dari sudut pandang analis, pembalap yang mampu bangkit dari posisi belakang hingga masuk 6 besar adalah tipe pembalap yang berbahaya, karena ketika ia memulai dari depan, peluangnya akan berlipat. Beberapa pengamat bahkan mulai menyebut bahwa jika tren ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan mencapai titik terbaiknya lebih cepat dari yang diperkirakan. Sorotan ini pun semakin relevan menjelang balapan di Circuit de la Sarthe, di mana konsistensi dan keberanian menjadi kunci. Dengan bekal performa di Jerez, Veda kini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap grid, tetapi sebagai pembalap yang bisa mengganggu barisan depan. Dan jika momentum ini terus terjaga, maka keyakinan dari media Eropa itu bisa berubah menjadi kenyataan. Karena yang mereka lihat bukan sekedar potensi, tetapi arah perkembangan yang jelas menuju puncak. Untuk saat ini, sorotan terhadap Veda Ega Pratama tidak lagi sekedar performa impresif atau potensi besar, melainkan tentang kemungkinan menciptakan sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks Moto3, khususnya bersama Honda, ada satu fakta yang mulai ramai dibicarakan. Belum adanya pencapaian dominan yang benar-benar menembus batas tertentu dalam periode terakhir. Dan disinilah nama Veda mulai masuk ke dalam narasi besar itu. Bayangkan skenarionya, seorang pembalap muda Indonesia datang dengan ekspektasi yang awalnya tidak terlalu tinggi, perlahan menunjukkan perkembangan luar biasa. Dari sekedar peserta menjadi penantang, dari barisan tengah mulai menembus papan atas, dan kini berada di ambang sejarah.
Jika Veda Ega Pratama mampu meraih P1, maka itu bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Itu adalah momen yang mengubah banyak hal sekaligus. Bagi dirinya, itu adalah bukti bahwa kerja keras, adaptasi, dan mentalitasnya mampu menembus level tertinggi. Bagi Indonesia, itu adalah kebanggaan besar, sebuah pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah balap nasional. Dan bagi Honda, itu bisa menjadi titik balik yang penting dalam perjalanan mereka di kelas ini. Karena dalam dunia balap, kemenangan pertama selalu memiliki makna yang berbeda. Itu bukan hanya soal angka di papan klasemen. Itu adalah simbol bahwa batasan yang sebelumnya dianggap sulit, akhirnya berhasil ditembus. Dengan performa seperti di Circuito de Jerez, di mana Veda mampu naik dari P17 ke P6, banyak yang mulai percaya bahwa potensi itu nyata, bahwa jika ia memulai dari posisi yang lebih baik, peluang untuk menembus podium, bahkan P1, bukan lagi sekedar mimpi. Momentum kini ada di tangannya, kepercayaan diri terus meningkat, dukungan publik mengalir tanpa henti, dan sorotan dunia mulai tertuju kepadanya. Semua ini menciptakan satu narasi besar, bahwa Veda Ega Pratama bukan hanya sedang balapan, ia sedang mendekati sebuah momen bersejarah. Dan jika momen itu benar-benar terjadi, maka hal ini tidak hanya tercatat sebagai kemenangan, tetapi sebagai titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bayangkan dampaknya, satu kemenangan di level ini tidak hanya tercatat sebagai hasil balapan, itu akan menjadi tonggak, momen yang akan terus dikenang, dibicarakan, dan dijadikan acuan untuk generasi berikutnya. Sebuah bukti bahwa pembalap Indonesia mampu berdiri di puncak dunia. Melebihi itu, ini adalah tentang mematahkan batasan. Dari yang awalnya dianggap mustahil menjadi kenyataan, dari yang hanya sekedar harapan berubah menjadi sejarah. Dan jika Veda Ega Pratama mampu menyentuh P1 di panggung sebesar ini, maka satu hal yang pasti, ini bukan hanya kemenangan biasa. Ini adalah momen di mana sejarah ditulis, dan ditulis dengan sangat besar. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.